Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, anak-anakku, kita bisa bertemu kembali di lewat video atau virtual di anak-anakku di kelas 2 ya. Ini alhamdulillah kita sudah pertemuan yang ketiga. Kita akan lanjutkan. Pemateri kita adalah tentang periodisasi perjuangan Muhammadiyah. Tapi sebelumnya mari kita awal dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai apa usaha kita, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga ilmunya nanti akan kita dapat dan akan bisa kita amalkan. Baik anak-anakku yang kami banggakan, kita akan simak untuk materinya. Berikut nanti akan kita sampaikan lewat PowerPoint. Silahkan disimak dan anak-anakku silahkan dipahami. Anak-anakku, kita mulai untuk sejarah periodisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah masuknya Islam. Faktor masuknya Islam ada beberapa. Yang pertama, Islam adalah agama dakwah. Umat Islam wajib mendakwakan agama Islam. Yang kedua, Islam masuk dengan jalan damai. Yang ketiga, penampilannya simpatik. Dan yang keempat, Islam membawa kesetaraan atau sebelumnya atau adanya kasta yang kemarin sudah kita sampaikan. Yang kelima, runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha. Dan yang keenam, Islam agama yang sesuai fitrahnya. Berikutnya, dari awal berdirinya Muhammadiyah, faktor yang mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemarin sudah kita sampaikan juga, untuk faktor internal adanya penyakit TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Yang kedua adalah adanya kebodohan atau kemiskinan. Dan yang ketiga, tidak ada ukhuwah Islamiyah. Di ukhuwah Islamiyahnya kurang atau bahkan tidak ada. Yang keempat adalah sistem pendidikan yang lemah. Berikutnya adalah faktor eksternal. Ada 4. Yang pertama adalah penjajahan kolonial Belanda ya ini. Terus yang berikutnya adalah misionaris Kristen. Yang ketiga ada sikap yang merendahkan ajaran Islam. Dan yang keempat, yang terakhir adalah gerakan pembaharuan Islam di dunia. Baik, selanjutnya kita sampaikan untuk Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Pada Muhammadiyah sebelum kemerdekaan, yang pertama pada masa periodisasi Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 sampai 1923. Berdirinya Muhammadiyah pada 1912. Berdirinya organisasi otonom atau Ortom Aisyah, ini juga berdiri pada periodisasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang berikutnya adalah Kiai Haji Ibrahim yang kedua, yaitu tahun 1923 sampai 1934. Pendirian Badan Perwakilan Muhammadiyah ini adalah pada masa beliau. Lahirnya Pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Asiyah. Ini ada Pemuda Muhammadiyah, organisasinya Pemuda-Pemuda Muhammadiyah. Kalau Nasyatul Asiyah adalah organisasinya para wanita atau perempuannya di pemuda atau setara dengan istilahnya pemuda dan pemudinya Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu masa periodisasi Kiai Haji Hisham tahun 1934 sampai dengan 1936. Penertiban administrasi yang dilakukan beliau dan juga memajukan pendidikan Muhammadiyah. Untuk yang keempat, pada periodisasi Kiai Haji Mas Mansur 1936 sampai 1943, yang dilakukan adalah penertiban organisasi Muhammadiyah. Yang kedua adalah fatwa haram terhadap bunga bank. Yang ketiga adalah pendirian Partai Islam di Indonesia. Berikutnya, anak-anakku yang berbahagia, Muhammadiyah sudah merdeka atau sesudah kemerdekaan dan Orla atau Orde Lama ya.
Ini ada yang pertama yaitu Ki Bagus Hadi Kusumo 1943 sampai 1953. Yang pertama adalah merumuskan MADM atau Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, nanti juga akan kita bahas. Yang kedua adalah merumuskan landasan idil atau ideologi ya Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah dan cita-cita Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu yang kedua AR Sultan Mansur 1953 sampai dengan 1959. Pada masa ini yaitu terjadinya pemulihan ruh Muhammadiyah kepada warga dan pimpinan Muhammadiyah dengan masyarakatnya takut kepada murka Allah, karena ini ya adanya ba'ah atau mubarakah atau tempat yang diberkati di tempat masing-masing. Ini perlu diluruskan. Dan juga ada merumuskan Haitah Palembang. Yang ketiga adalah Ki Haji Yunus Anis 1959 sampai 1962. Perumusannya adalah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Nanti akan kita bahas juga untuk kepribadian Muhammadiyah. Dan yang keempat adalah Ki Haji Ahmad Badawi 1962 sampai dengan 1968. Yang dilakukan adalah perlawanan terhadap PKI. Berikutnya pada Orde Baru, tadi Orde Lama, yaitu yang pertama Ki Haji Fakih Utsman 1968 sampai dengan 1971. Berikutnya yang kedua adalah Ki Haji Abdul Razak Fahrudin 1971 sampai 1990, dikenal dengan sebutan Pak AR ya, Pak AR. Beliau adalah ketua yang menjabat ketua pimpinan pusat Muhammadiyah paling lama, yaitu 4 kali periode. Dikenal sebagai pimpinan yang lemah lembut, berdakwah dengan hikmah terhadap siapa saja. Yang ketiga adalah Ki Haji Ahmad Azhar Bashir MA 1990 sampai 1995. Berikutnya adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. Ini masih sehat, beliau masih hidup, alhamdulillah. Ini juga sebagai pimpinan Pusat Muhammadiyah 1995 sampai 1998. Berikutnya yaitu di pasca reformasi, Pak Amin Rais tadi adalah sebagai pahlawan reformasi juga. Muhammadiyah pasca reformasi dan Muktamar ke-45 di Malang. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif 1998 sampai 2003. Berikutnya adalah Profesor Dr. Haji Din Syamsuddin MA, yaitu 2 periode 2003 sampai 2018, 2018 sampai 2013 ya. Ini adalah periodenya beliau. Dan terakhir ini ada yaitu Bapak Haidar Nasir ya. Ini harusnya sudah sampai pergantian, karena ini masih masa pandemi. Nanti akan ada Muktamar ke-48 di Surakarta. Baik, itu untuk anak-anak kelas 2 untuk materi periodisasi perjuangan Muhammadiyah sudah kita sampaikan di pertemuan yang ketiga di kelas 2 ini. Baik, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga kita difahamkan dengan ilmu yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komentar.